Saudaraku, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, berbicaralah kepada kami pada kesempatan ini. Kami datang dengan rasa lapar dan haus, dengan hati yang terbuka, dengan merendahkan hati di hadapan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pada kesempatan ini saya hanya akan membahas Matius 27 ayat 51 sampai 53, Saudara ya. Hanya 3 ayat saja. Kenapa? Karena ini cukup padat dan cukup banyak yang harus di-cover dan ini merupakan peristiwa penting. Saya akan bacakan terlebih dahulu dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, menampakkan diri kepada banyak orang. Saudara, sebelum masuk ke apa yang terjadi ini, saudara ya, ada beberapa peristiwa terkenal seputar penyaliban Tuhan Yesus. Antara lain, yang pertama yang kita tahu gelap gulita selama 3 jam. Ya. Gelap gulita. Jadi ketika jam 12 siang sampai jam 3 itu langit gelap gulita ya. Dan juga dibarengi juga ada gempa bumi. Nah, gempa bumi ini dan gelap gulita itu yang pertama bisa menandakan bahwa bumi dalam tanda petik menolak ketidakadilan atas dihukumnya Yesus yang tidak berdosa. Dia anak Allah yang tidak berdosa, dia manusia yang tidak berdosa, tetapi harus memikul dosa dunia. Kejadian ini juga memiliki makna yang sangat penting, saudara. Selain dalam tanda petik ya, bumi menolak kematian orang yang tidak berdosa. Menolak di sini dalam tanda petik, artinya bahwa ini memang sesuatu yang gak fair, ini gak adil. Gak adil untuk Yesus. Tapi dia jalani itu, saudara ya. Nah, kejadian ini juga digunakan Bapa untuk menyatakan bahwa Yesus benar anak Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar sana. Jadi kalau saudara melihat pada bagian Injil yang lain peristiwa tentang kematian Tuhan Yesus atau penyaliban ini, maka saat gempa bumi, gelap gulita, gempa bumi, prajurit-prajurit yang ada di sekitar situ pun berkata, sungguh ia ini anak Allah. Jadi memang peristiwa ini digunakan Bapak juga, saudara ya, untuk menunjukkan siapa Yesus. Memang benar dia anak Allah. Ya, jadi para prajurit pun mengakui Yesus itu memang anak Allah. Nah, tetapi ya, di sini ada persoalan, saudara. Ketika terjadi gempa bumi, ya, di sini ditulis bukit-bukit batu terbelah, kuburan-kuburan terbuka. Nah, jadi orang Yahudi itu kuburannya bukan kayak kita hari ini, saudara, yang ditimbun pakai tanah, enggak. Mereka itu yang namanya kuburan itu seperti di dalam goa terus ditutup dengan batu. Mayatnya itu enggak ditimbun dengan tanah, hanya digeletakin aja di atas batu. Nah, jadi saat gempa bumi itu terjadi, saudara ya, nanti saya bahas ayat 51 terakhir. Saya mau ke bagian ini dulu karena sedang peristiwa gempa bumi nih. Saat Yesus disalibkan, langit gelap gulita, jadi siang tengah bolong tapi tiba-tiba jadi gelap gulita selama 3 jam. Lalu gempa bumi tutup kubur yang batu besar itu, saudara ya. Itu pada terbelah, saudara. Nah, di sini ditulis terjadilah gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah dan kuburan dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Nah, ini yang menjadi persoalan. Saudara pas baca ayat ini, apa yang ada dalam benak saudara? Apa tiba-tiba ada banyak zombie gitu, saudara ya? Hah? Tiba-tiba ada banyak zombie gitu kayak di film Resident Evil atau apa? Nah, di sini saudara ya, ini adalah sebuah peristiwa penggambaran.
ya. Nanti ketika kita membahas kitab 1 Petrus, kita akan sampai bahwa Yesus turun ke dunia orang mati untuk memproklamirkan Injil. Nah, apa yang dimaksud di sini? Banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Nah, jadi orang-orang di zaman Perjanjian Lama, saudara ya, itu kalau di kitab Daniel 12 dikatakan yang telah meninggal itu tidur dalam debu. Atau yang kita kenal dengan mereka tinggal di dunia orang mati. Ya. Atau yang kita kenal dengan Sheol. Sheol dalam bahasa Ibraninya. Nah, jadi Musa, Daniel, semua nabi-nabi, saudara. Ya. Daud, Abraham sekalipun, mereka itu belum ada di sorganya, atau belum ada di Firdaus, atau belum ada di langit baru bumi baru. Langit baru bumi baru belum ada memang. Jadi ketika mereka meninggal, mereka masuk ke semacam ruang tunggu atau intermediate state. Itu yang suka dikatakan dunia orang mati. Tidur dalam debu. Nah, saat Yesus mati, Yesus turun ke dunia orang mati. Nah, orang-orang yang ini yang tidur dalam debu tadi atau yang di dunia orang mati ini loh dibangkitkan, dibawa sama Tuhan Yesus kemana? Ke Firdaus. Belum langit baru bumi baru. Nah, makanya saya kasih penggambaran singkatnya dulu ya. Nanti ketika kitab Wahyu kita belajar lagi tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi singkatnya gini, saudara. Orang-orang zaman Perjanjian Lama ketika mereka meninggal semuanya tidur dalam debu, masuk dunia orang mati, masuk Sheol. Tuhan Yesus ketika turun memproklamirkan Injil, artinya aku telah menebus, aku telah menang. Kan kematian Tuhan Yesus ini penebusan bagi dosa dunia, termasuk dosa Daniel, Abraham, semuanya, saudara. Nah, Tuhan Yesus memproklamirkan aku telah menang, aku telah menebus mereka semua. Nah, mereka ini dibawa kemana? Masih ke Firdaus. Atau kalau dalam bahasa Yunani juga bisa disebut sebagai Paradaisos, tamannya Tuhan. Ini juga dunia orang mati, tetapi yang nyaman, Hades yang nyaman. Nah, kita tidak tahu selama mereka di masa menunggu itu, Abraham, Daud, sampai Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati ini, apa yang terjadi kita nggak tahu, saudara. Kita nggak tahu. Apakah mereka bagaimananya kita nggak tahu. Tapi yang jelas itu, jadi yang ketika di sini dilihat banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, itu kita jangan bayangkan kayak zombie jalan, kayak Resident Evil gitu ya. Tiba-tiba orang ketemu, Musa, enggak lah, bukannya begitu ya. Ada yang ketemu sama kakeknya, sama omanya yang udah meninggal, enggak, bukannya begitu, saudara. Nah, jadi ini menggambarkan bahwa mereka memang dibangkitkan. Tetapi di antara itu ingat ya, ada Elia dan Henok. Kalau Elia dan Henok nggak ada. Elia dan Henok sudah menunggu di Firdaus, sudah menunggu di Paradaisos, sudah menunggu di Firdaus. Kenapa? Sebab dia tidak pernah mengalami kematian. Ya kan? Elia dan Henok diangkat hidup-hidup. Kok mereka bisa tidak mengalami kematian? Iya. Sebab itu sebagai contoh. Tuhan ingin menunjukkan bahwa memang ada kehidupan setelah kematian. Ada kehidupan setelah kita hidup di dunia hari ini. Jelas itu ada kehidupan nanti. Maka Tuhan kasih peragaan bahwa nih Elia, Henok gak perlu mati. Langsung dibawa ke Firdaus. Nah, ingat sama penjahat di samping salib Tuhan Yesus,
Yang Tuhan katakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah itu dia. Jadi kenapa Tuhan bilang hari ini juga, saat ini juga. Jadi ini memang kloter pertama saudara. Jadi Tuhan Yesus mati langsung turun ke dunia orang mati, membawa orang-orang kudus perjanjian lama masuk ke Firdaus, termasuk penjahat di samping salib Tuhan Yesus juga langsung ikut masuk ke Firdaus. Wah, ini luar biasa saudara ya. Jadi ayat-ayat ini kita harus ngerti. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Bukan saat itu, sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur. Nah ini lebih aneh lagi saudara. Lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah ingat ya. Ingat ini bukan tiba-tiba banyak orang mati bangkit di Yerusalem ya. Petrus ketemu sama buyutnya. Halo buyut. Enggak, bukannya gitu ya. Ingat ya. Kota kudus di sini adalah kotanya Tuhan. Ini sebuah penggambaran. Ya itulah yang digambarkan sebagai Firdaus. Nah, jadi di sini luar biasa saudara ya. Peristiwa ini peristiwa yang luar biasa. Percayalah saudara bahwa satu hari kelak nanti pasti ada kehidupan yang lain. Tetapi gladiresik kita, persiapan kita yang akan menentukan apakah kita bisa masuk ke dalam kehidupan yang lain itu bukan urusan nanti-nanti, tetapi hidup kita hari ini. Makanya kita harus kita harus serius menggarap hidup kita hari ini. Nah, sekarang ke ayat 51. Ini luar biasa saudara. Saya pernah menjelaskan ini beberapa kali dan saya harus menjelaskannya lagi. Ya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Ya. Dari atas sampai ke bawah. Nah, ini peristiwa ini. Peristiwa ini cuma ada di Injil Matius tentang tabir bait suci terbelah. Apa sih tabir bait suci yang dimaksud? Jadi zaman dulu orang beribadah itu di bait Allah, saudara. Bait Allah itu memiliki susunan. Susunannya adalah tabernakel Musa. Dulu kan kemah suci. Musa mendirikan kemah. Belum dalam bentuk bangunan. Baru kemudian Salomo mendirikan bait suci. Tetapi susunan-susunannya itu adalah susunan dari tabernakel Musa atau kemah suci. Di mana ada halaman, ruang kudus dan ruang maha kudus. Jadi susunan bait Allah, susunan kemah suci itu ada 3. Halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Israel kan punya 12 suku. Mereka beribadah hanya sampai di halaman. 11 suku hanya sampai di halaman. Nah, ada satu suku yang dikatakan sebagai sukunya imam, suku para imam. Itu adalah suku Lewi. Nah, hanya suku Lewi yang boleh sampai di ruang suci. Kenapa? Suku Lewi ini tidak dapat tanah, saudara. Jadi 11 suku ini dapat tanah, dapat wilayah. Suku Lewi tidak mendapatkan tanah. Kenapa? Mereka harus bekerja di kemah suci. Mereka harus bekerja di bait Allah. Nah, 11 suku ini membawa persembahan. Nah, mereka hidup dari situ, saudara ya. Nah, saya tidak dalam pembahasan apakah suku Lewi, pengertian suku Lewi untuk para pendeta itu masih relevan atau tidak saat ini. Enggak, saya tidak membahas itu. Tetapi ini saya lagi menceritakan skema yang ada di tabernakel. Nah, dari suku Lewi ini ditunjuk satu orang imam besar, di mana 1 tahun sekali mereka masuk ke dalam ruang maha suci. Di ruang maha suci ini cuma ada tabut Tuhan dan kerub yang berjaga. Nah, ruang maha suci ini nggak ada yang berani masuk dan nggak ada yang boleh masuk. Kenapa? Sembarangan masuk pasti mati. Karena kemuliaan Tuhan begitu hebatnya di dalam ruang maha suci ini. Nah, ini para imam pun
Kalau yang boleh masuk hanya imam besar setahun sekali. Dan gak ada yang berani ngintip. Makanya ditutup dengan tirai yang sangat besar dari atas sampai ke bawah, saudara. Orang gak berani iseng, ngintip dong lihat. Oh, mati langsung. Nah, ini imam besar pun setahun sekali masuk. Dia harus serius. Menyucikan, menguduskan dirinya dulu. Kalau enggak, dia bisa mati. Itu persiapannya panjang, saudara. Mungkin ada pakai doa puasa dulu, pakai ini, pakai itu. Pastikan dia masuk dalam keadaan kudus suci. Nggak berani main-main, saudara. Nah, lantas apa yang terjadi? Itu pun masih dipandang kurang cukup. Jadi imam besar yang masuk, kakinya itu diiketin pakai tali, saudara. Tali yang agak besar ya. Kenapa diikat pakai tali? Talinya itu ada kerincingan, ada lonceng. Nah, lonceng itu berbunyi, itu tanda bahwa imam besar yang masuk masih hidup. Kan kalau dia jalan ya di dalam, jadi loncengnya bunyi, saudara. Nah, kalau sampai lonceng itu sudah kok nggak bunyi-bunyi, nah para imam yang di ruang suci udah tahu. Ini nggak kudus, udah mati di dalam, lalu ditarik. Itulah tujuannya pakai tali. Karena biarpun mati di dalam, nggak ada yang berani masuk ke dalam gotong mayatnya. Karena begitu masuk mati langsung. Nggak tahan dengan kemuliaan Tuhan yang begitu dahsyat. Itulah yang terjadi di zaman perjanjian lama. Mungkin sebagian saudara bilang, ini kayak dongeng, kagak masuk di akal. Ya, tapi Alkitab mencatat memang seperti itu, saudara. Nggak ada yang berani ke situ. Nah, bayangkan betapa hebatnya ruang maha suci itu yang disebut oleh bangsa Israel sebagai tempat Tuhan berdiam. Nah, dan ini ketika kematian Yesus, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua. Jadi pemisah antara ruang suci dan ruang maha suci itu tidak ada lagi. Kalau tabir itu robek, tidak ada pemisahan lagi. Coba bayangkan tuh, saudara. Dan Alkitab dengan teliti bilang terbelah dua dari atas sampai bawah. Bukan bawah ke atas, atas ke bawah. Nah, mungkin saudara bilang, ini permainan kata-kata. Pastor jangan mainin kata-kata. Enggak. Bagi saya, kenapa harus ditulis? Kenapa enggak ditulis cukup tirai bait suci terbelah dua? Cukup kan? Kenapa mesti dari atas sampai bawah? Melambangkan Tuhan sendiri yang merobek tirai itu. Tirai itu tinggi sekali, saudara. Nggak mungkin ada manusia yang bisa merobeknya tanpa persiapan yang susah. Dan saat gempa bumi itu, tirai itu robek dari atas sampai ke bawah. Tandanya Tuhan sendiri yang merobek. Tidak ada lagi pemisahan. Dan di kitab Ibrani dituliskan, Yesus adalah imam besar kita. Jadi kita tidak perlu perantara siapapun lagi. Tidak perlu lagi ada imam besar yang masuk. Sebab Yesus sudah masuk sekali untuk selama-lamanya, kata kitab Ibrani. Dan dialah perantara kita. Kalau dulu 11 suku mau apa-apa nanya sama Tuhan, nanyanya ke suku Lewi. Gak boleh masuk. Sekarang eksklusivitas itu sudah tidak ada lagi. Makanya peristiwa tirai bait suci terbelah yang pertama menandakan keimamatan semua orang percaya. Kita tidak membutuhkan perantaraan manusia lagi. Sebab perantara kita hanya Yesus. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. I am the way, the truth and the life. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kita udah gak butuh perantara lagi, saudara. Setiap saudara adalah imamnya Tuhan. Makanya 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Jadi saudara melihat saya ini, selalu saya katakan, saya ini bukan imam, saudara. Saya itu bukan perantara antara saudara dengan Tuhan.
Saya adalah equiper, saya adalah pelatih. Saya melatih supaya saudara cakap. Cakap apa? Cakap berhubungan sama Tuhan langsung. Jadi kalau apakah nggak boleh? Saya minta didoakan. Boleh saja, boleh. Ya, memang Alkitab bilang kita harus saling mendoakan. Tetapi jangan sampai saudara mengandalkan doa saya atau doa hamba-hamba Tuhan tertentu. Itu yang nggak boleh. Sebab setiap saudara itu punya hak eksklusif yang sama. Punya hak eksklusif yang sama. Bahwa saudara imam-imam. Saudara nggak perlu perantara lagi. Saudara bisa masuk ke ruang maha sucinya Tuhan setiap saat. Kalau dulu imam besar aja mesti setahun sekali. Sekarang saudara kapanpun. Itu pada saat kapan? Pada saat saudara berdoa menghadap Tuhan. Makanya rugi kalau orang Kristen gak mau berdoa. Udah gak mau berdoa terus titip doa lagi. Buset deh, aduh. Ini privilege saudara, kita bisa masuk ruang maha suci. Jadi saudara boleh kita saling mendoakan, boleh saya ikut mendoakan saudara. Tapi jangan saudara sendiri gak berdoa dan bilang, pastor titip doa ya, sekalian titip salam sama Yesus. Titip salam lagi. Atau dikit tanyain dong sama Tuhan. Nah itu kan praktek kekafiran tuh begitu. Datang ke paranormal nanya. Kalau kita gak boleh begitu. Kalau Tuhan mau bicara betul, Tuhan bisa bicara lewat siapa aja. Dan lewat apa saja. Tuhan bisa bicara lewat manusia, bisa lewat alam, bisa lewat apapun. Tetapi yang paling banyak Tuhan bicara lewat firman-Nya. Ketika kita merenungkan firman Tuhan. Makanya kita harus mencintai firman Tuhan. Saudara menjadi imam, artinya apa? Imam itu bukan urusannya cuman di gereja, di bait suci, enggak. Artinya di tempat kerja saudara, saudaralah imamnya. Tempat kerja saudara adalah tempat saudara beribadah kepada Tuhan dan disitulah saudara menjadi imam. Dalam keluarga, bapak-bapak, engkaulah imamnya itu. Imam itu apa? Imam itu kan yang membawa umat kepada Tuhan. Kalau dalam keluarga, ayo dong bawa anggota keluargamu kepada Tuhan. Kalau di tempat kerja gimana? Nah itu. Orang harus bisa melihat hidup kita seperti surat Kristus yang terbuka. Jadi orang-orang yang belum percaya bisa kita bawa kepada Tuhan lewat keimamatan itu. Makanya kita harus menjadi imam di setiap keadaan, di tempat kerja kita, dalam seluruh aspek hidup kita. Keimamatan orang percaya itu bukannya berarti saudara semua masuk sekolah Alkitab, jadi pendeta, jadi pengkhotbah. Enggak, bukan itu. Tetapi berfungsi sebagai imam. Artinya saudara menjadi dalam tanda petik perantara antara orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, mereka kan nggak kenal siapa Tuhan Yesus. Gimana menggapai Tuhan Yesus? Nah, lewat hidup kita, mereka harus menemukan Tuhan Yesus. Makanya tabir bait suci yang terbelah dua dari atas ke bawah ini luar biasa. Luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Ya itu saudara. Karena tidak ada lagi penghambat, tidak ada lagi penghalang. Semua kita imam. Semua kita punya akses sama Tuhan. Dan pesan saya yang paling penting, jangan sampai kita tidak menggunakan kesempatan ini. Jangan kita menyia-nyiakan privilege ini bahwa saudara dan saya bisa masuk ruang maha suci Tuhan. Buang jauh-jauh pikiran kalau pendeta doa, pastor yang doa, Tuhan lebih dengar. Enggak saudara, sama saja. Sama saja siapapun yang berdoa, Tuhan mendengar. Kenapa? Perantaranya sama. Dan ini enggak ada jalur VIP. Enggak bisa disuap. Ini bukan antrian. Kalau saya antriannya pendek, kalau saudara lebih panjang. Ini bukan antri dokter.
Jadi kita semua bisa menghadap Tuhan langsung. Pastikan dirimu masuk ruang maha suci Tuhan tiap hari. God bless you. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, materaikan dan berikan kami kuasa untuk menghidupinya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa di program live study berikutnya. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Haleluya.